Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku kelas 10 siswa baru MA Ribatul Muta'alimin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di MA Ribatul Muta'alimin. Berhubung kondisinya masih COVID, jadi sementara kita bertemu atau bertatap muka melalui daring atau online. Pada kali ini saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Iliyah Diana. Di sini saya sebagai wakil kurikulum. Saya sebagai wakil kurikulum di sini bertanggung jawab pada kegiatan belajar mengajar di MA Ribatul Muta'alimin. Sebelumnya, biar kalian paham bagaimana KBM di Ribatul Muta'alimin, saya jelaskan yang pertama adalah tentang visi dan misi MA Ribatul Muta'alimin. Visi madrasah membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Jadi diharapkan kalian nanti lulus dari MA Ribatul Muta'alimin itu mempunyai akhlak yang bagus, akhlakul karimah. Kemudian untuk misi MA Ribatul Muta'alimin, yang pertama memberikan layanan pendidikan. Kedua, lanjutkan. Untuk misi madrasah yang pertama, memberikan layanan pendidikan. Yang kedua, menanamkan ajaran Islam beserta syariat-syariat yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. 3. Mencetak manusia yang mandiri dan bertanggung jawab dengan bekal keterampilan. 4. Membina hubungan baik dengan masyarakat. Itu adalah visi dan misi MA Ribatul Muta'alimin. Berikutnya yang berkaitan dengan kurikulum, saya terangkan bahwa untuk kelas 10 itu ada pembagian 3 kelas yang masing-masing mempunyai program MIPA dan IPS. Jadi untuk siswa baru ini kami bagi menjadi kelas MIPA 1 sama MIPA 2. Kemudian untuk IPS-nya cuma 1 kelas. Saya lanjutkan. Untuk kelas MIPA, program MIPA itu adalah singkatan dari matematika, ilmu pengetahuan alam. Jadi di situ nanti yang kelas peminatannya itu adalah ada matematika, ada fisika, ada biologi, dan ada kimia. Kalau untuk kelas IPS, IPS itu singkatan dari ilmu pengetahuan sosial. Di situ ada pelajaran peminatannya, ada geografi, ekonomi, kemudian sosiologi, dan sejarah. Jadi bedanya antara MIPA dan IPS itu adalah pada peminatannya. Kalau untuk mapel yang lain itu sama. Jadi di sini ada mapel wajib A. Mapel wajib A itu terdiri dari Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, dan sejarah Indonesia. Kemudian ada kelompok wajib B. Kelompok wajib B ada seni budaya, penjaskes, prakarya, dan kewirausahaan. Risida mapel mulok. Mulok itu adalah muatan lokal. Muatan lokalnya di MA Ribatul Muta'alimin ada 3. Bahasa Jawa, Tahsinul Quran, dan KNO-an. Satu lagi adalah pendalaman.
Untuk pendalaman, untuk kelas MIPA kami ambilkan mapel biologi dan fisika. Untuk kelas IPS kami ambilkan mapel ekonomi dan sosiologi. Jadi khusus MIPA itu untuk mapel biologi ada tambahan jam pendalaman, sama fisika ada tambahan jam pendalaman. Untuk IPS tambahan jam pendalamannya sosiologi dan ekonomi. Kemudian berikutnya adalah pengaturan beban belajar. Dalam 1 minggu, kalau kita KBM-nya normal itu dalam arti kondisi normal, tidak saat pandemi new normal, bukan, tapi KBM normal tatap muka, itu 1 harinya ada 9 jam. Jadi total 1 minggu ada 54 jam. Karena di masa pandemi ini, kemudian saya rubah itu menjadi 1 hari KBM maksimal cuman 3 jam. 3 jam untuk 3 mapel. Nanti untuk jadwalnya bisa di-share oleh wali kelas. Di situ ada 3 mapel. Yang pertama saya buat jadwal itu adalah yang periode pertama dari tanggal 15 sampai tanggal 28 Juli 2020. Itu setiap harinya KBM daring akan dimulai pada pukul 8 dan berakhir pada pukul 11. Setiap harinya 3 mapel. Kemudian untuk tahap berikutnya, nunggu instruksi dari pemerintah. Jika dari pemerintah kita bisa tatap muka, ya kita lanjutkan tatap muka. Jika belum, berarti kita lanjut daring. Berikutnya adalah ada KKM, petuntasan belajar minimal. Jadi dalam belajar kalian diharapkan bisa mencapai kompetensi dasar minimal. Untuk kompetensi dasar minimal, untuk mapel kelompok A, semuanya KKM-nya 70. Untuk kelompok B, 75. Kelompok B itu berarti seni budaya, penjaskes, prakarya. Kemudian untuk kelompok peminatan, 70. Untuk kelompok pendalaman, 70. Dan untuk kelompok muatan lokal, 75. Itu adalah KKM yang disepakati oleh guru-guru di MA Ribatul Muta'alimin. Kemudian untuk kriteria kenaikan kelas. Ya, walaupun kalian baru masuk, tapi tetap untuk kriteria kenaikan kelas, kalian biar tahu. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kedua, predikat sikap minimal baik. Ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib minimal baik. Keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran di bawah KKM. Kelima, nilai mencapai KKM untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, dan Fikih. Keenam, jumlah hari hadir selama 1 tahun sekurang-kurangnya 90% hari efektif. Karena kita sekarang masih KBM daring, otomatis untuk kehadiran 90%-nya ya 90% saat daringnya. Jadi setiap daring nanti kalian ada absen. Terakhir untuk penilaian. Jadi untuk nilai-nilai yang masuk pada rapot itu adalah ada 3 poin. Ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan, dan ada nilai keterampilan. Untuk nilai sikap berarti kita ambilkan dari pengamatan selama proses pembelajaran. Kalau sekarang keadaannya masih daring, berarti saat proses pembelajaran di grup. Nah, di grup kalian
bahasanya berarti dinilai oleh guru-guru ya. Karena kita nggak bisa tatap muka, berarti ya kita sementara masih menilai pada bahasa kalian di grup pembelajaran. Jadi saya harapkan nanti saat di grup kelas, saat pembelajaran kalian memakai bahasa yang santun dan sopan ya, tidak asal nulis. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan itu diambilkan dari penilaian harian, penilaian akhir semester, kemudian tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Terakhir adalah keterampilan. Keterampilan diambilkan dari praktek, portofolio, atau proyek. Karena sekarang masih daring, berarti keterampilannya mungkin diambilkan dari tugas Bapak Ibu guru yang membutuhkan keterampilan dari kalian. Misal kalian disuruh membuat video, itu berarti termasuk pada penilaian praktek. Demikian penjelasan sementara dari saya selaku wakil bidang kurikulum. Jika memang masih ada yang tidak paham, nanti bisa langsung ditanyakan saya secara WA. Secara pribadi bisa yang mau bertanya mengenai kurikulum di Ma'rifatul Muta'alimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.